Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, kami punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung dan kudus itu. Kami bangga dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kalau sudah izinkan kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat di pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan menguasai hidup kami. Biar hari ini sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu datang kepada Yesus, kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Sebentar izin kami hamba mungkin menyanyikan sebuah pujian dan membacakan firman-Mu. Dan kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus, karena Tuhan bersama kami. Segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami ampuni Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kesusahan, hidup penuh dengan tantangan. Saat ini menghadapi musibah Gunung Semeru meletus, terjadi erupsi. Banyak korban Bapa. Tentu banyak mereka menghadapi kesulitan, kesusahan yang mereka alami. Tuhan, tolong mereka. Kuatkan mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara di dalam kasih karunia-Mu. Dan setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini dan dalam setiap pergumulan hidup kami, membawa kami sadar dan bertobat, datang kepada Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Tidak ada pengharapan lain hanya bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biar Roh Kudus dan tangan Tuhan kami tuntun hidup kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, memberkati kami. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kalbu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, nama Yesus, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya kita berdoa. Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, jadi hal-hal yang tidak kau ketahui. Oh, berseru dan
dan memanggil nama Yesus, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Percaya, serahkanlah dirimu, berharap hanya kepada Tuhan Yesus, berserah dan percaya pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini, tanggal 7 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Kita diizinkan untuk datang kepada Yesus dalam pujian, termasuk dalam firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepada Yesus, Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan perkara yang tidak kita pahami, Tuhan akan memberikan buat kita. Percaya dan berserah pada Yesus, berdoa, Dia selalu mendengar doa kita. Haleluya. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya Yesus sejauh doa. Oh, berseru dan memanggil namanya, nama Yesus, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya pada Tuhan Yesus, Dia tak jauh darimu, Dia Yesus selalu bersama kita. Dia Yesus selalu bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia berjanji tidak pernah berdusta, Bapak Ibu. Yang seringkali ingkar janji itu diri kita. Yesus selalu dekat dengan kita, tapi kita selalu jauh dari Tuhan. Tapi marilah kita belajar hari demi hari, langkah demi langkah, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Lihat peristiwa dunia saat ini. Kita sama-sama berdoa supaya saudara-saudara kita yang mengalami musibah, erupsi Gunung Semeru, maupun ada juga Gunung Merapi sudah menandakan tanda-tanda khawatir meletus. Tapi buat saudara kita di daerah Jawa Timur, Lumajang, kasihan. Mereka sudah banyak yang tidak punya rumah, mendapat lahar panas, lahar dingin. Banyak korban sudah meninggal. Aja juga belum ditemukan, saudara. Dari saat ini banyak terakhir peristiwa-peristiwa terjadi. Banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi masa-masa yang datang. Ini menjelang hari-hari di bulan Desember, menjelang menutup tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi, termasuk tahun depan 2022. Yang penting saat ini, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semua kepada dalam tangan Tuhan sesuai dengan lagu pujian tadi. Berserah dan berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca, kita akan supaya kita selesai hari ini Hakim-Hakim pasal 9 dari ayat 24 sampai 57, supaya besok kita akan memasuki Hakim-Hakim pasal yang 10. Biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita saudara semua di dalam perlindungan Tuhan, kita bersyukur, tetapi kita juga turut empati dan turut prihatin dan berdoa buat saudara kita menghadapi musibah di Gunung Semeru, daerah Lumajang, Jawa Timur. Hujan abu yang begitu tebal sampai saat ini, ya, mereka banyak mengalami kesusahan, banyak mereka menangis. Kalau ada berkat, saudara bisa juga akan kirim berkat, mungkin pakaian-pakaian untuk makanan-makanan. Bagaimana caranya? Biar saya berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan buka jalan semua. Tuhan tolong, kiranya belas kasihan Tuhan akan tolong menyertai oleh mereka itu. Mari kita senantiasa kita mendekat dengan sumber pertolongan, dekat dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca Hakim-Hakim pasal 9 ayat 24 sampai 57. Demikian firman Tuhan.
supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sihem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sihem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewatinya. Mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sihem. Warga kota Sihem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sihem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Jerubal dan Sebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sihem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota itu ada di dalam tanganku, maka tentulah aku menginyakan Abimelek. Lalu berkatalah Yakar Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Sebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sihem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kudapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam, beserta segala rakyat yang bersama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sihem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Sebul, lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Sebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan Pon Tarbantin Pramal. Jawab Sebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek, maka kita menjadikan hambanya? Bukankah ini orang-orang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dengan dipandang oleh warga kota Sihem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengajar dia, dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Sebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka tidak dapat tinggal di Sihem. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek, dibawanya rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang ada di padang. Sehari-harian Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburi dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Menara Sihem ke dalam liang di bawah kuil Elberit. Dikabarkan kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sihem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dandan kayu, mengangkatnya dan meletakkan ke atas baunya, sambil berkata kepada rakyat yang bersama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat itu. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dandan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dandan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikian semua penduduk kota Menara Sihem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebas. Ia mengepung Tebas lalu merebutnya. Tetapi ada semua menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu ke belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat merobos sampai ke pintu menara itu membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujang itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel,
bahwa Abimelek telah mati. Pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikian Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Siam ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala-kepala mereka sendiri. Demikian kutuk Yotam bin Yerbal mengenai mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah semua rajin Bapak Ibu, rajin baca Alkitab, rajin dan merenungkan firman Tuhan. Dan nomor satu menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan dan taat menjadi pelaku firman. Kalau kita lihat di sini, Abimelek tipe orang yang keras kepala, tipe orang jahat, ya. Selalu kerjanya membunuh, membunuh, dan membunuh. Dengan segala cara. Tapi Allah tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Maka penting di sini kita bisa belajar. Kenyataannya bangsa Israel, termasuk orang-orang zaman dulu, begitu banyak sampai detik ini. Bunuh, saling bunuh, saling bunuh. Niat jahat-jahat. Perbuatan keji, perbuatan jahat. Ini gara-gara siapa, saudara? Manusia berkerumun dengan iblis, si jahat itu. Pembunuh awalnya kalau kita lihat di sini Kain membunuh Habel. Karena apa? Kain iri hati. Maka pentingnya Bapak Ibu, hati harus dijaga. Kalau hati timbul iri hati, maka timbul kejahatan. Kalau coba kita lihat, saya mau baca. Maka penting Abimelek iri hati. Semua orang-orang itu dasarnya terjadi pembunuhan. Karena dasarnya banyak iri hati. Susah kalau sudah sifatnya orang iri hati, Bapak Ibu. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan pernah bersinggungan dengan orang-orang keras kepala kalau nanti timbulkan kesalahan-kesalahan iri hati, karena sumbernya dari hari iri hati bisa terjadi pembunuhan, ya. Coba saya mau baca Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba ini. Jadi sampai detik ini semua kalau kita lihat terjadi pembunuhan, tipu menipu, dunia kejahatan, semua itu dasarnya dari hati. Maka pentingnya kita jaga hati. Maka pentingnya ini kita dengar firman Tuhan. Supaya hati ini diisi dengan firman Tuhan, saudara. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan apa Bapak Ibu? Ya, hati tidak bisa diisi dengan makanan. Ya, hati diisi cuma dua. Roh kebenaran firman Tuhan atau dengan roh jahat. Seperti contoh yang saya sebutkan. Yudas Iskariot, hatinya dimasukin iblis, mengkhianati Tuhan Yesus, membunuh Tuhan Yesus. Kain membunuh Raja Saul, ingin membunuh Raja Daud. Karena hatinya iri hati. Raja Saul kan iri hati. Ya, karena Raja Daud banyak mengalami kemenangan, keberhasilan. Iri hati. Sama juga Abimelek ini. Ya, semua sampai dia bunuh. Akhirnya timbul. Nah, termasuk Tuhan marah. Kan kemarin saya sudah bacakan. Ya, Hakim pasal 9 ayat 23 dikatakan Allah membangkitkan semangat jadi antara Abimelek dan warga kota Siem, sehingga warga kota Siem menjadi tidak setia kepada Abimelek. Karena apa? Ada hukum tabur tuai. Jadi mari dari kita belajar firman Allah ini supaya pembelajaran buat kita, supaya kita mari memiliki hati yang baik. Jangan sampai punya hati jahat, ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal Sulaiman, saya kasih 2 ayat ya. 2 ayat penutup Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dan Roma, ya. Saya mau kasih 2 ayat. Amsal Sulaiman 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi artinya, kalau hati kita dijaga, diisi dengan kehidupan, diisi dengan firman Tuhan, maka terpancar kehidupan kita. Hidup kekal buat selama-lamanya. Yaitu kalau kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau isi dengan kejahatan, maka sebagai penutup berikutnya, saya berikan ayat di kitab Roma, ya. Kitab Roma, maka kita penting sekali kitab Roma, ya. Pasal 12, saya mau bacakan ayat yang ke-19 dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada mereka. Allah akan memberikan pembalasan itu aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dan kebaikan. Mari bertobat kita. Setiap orang punya niat jahat, pasti itu kerasukan iblis. Dalam nama Yesus, kita buang hati yang jahat, isi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan dalam nama Yesus, hati yang jahat menjadi hati baik. Karena roh Tuhan bersama kita. Mari kita senantiasa
kita mau isi dengan firman Tuhan. Biar hari ini sebelum kita beraktivitas, pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya hati ini selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, langkah kita melangkah di dalam terang Tuhan. Sehingga suatu hari kelak, kita melangkah di dalam terang Tuhan. Sampai kita langkah yang terakhir, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Termasuk doa buat Indonesia yang kita cintai. Doa para hamba-hamba Tuhan. Termasuk doa buat saudara kita yang ada di daerah Lumajang. Supaya Tuhan tolong memberkati kita semua. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Berseru, haleluya, dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di daerah Lumajang, Tuhan. Yang banyak mereka menghadapi musibah, kesulitan hidup. Semua akibat kejahatan dosa umat manusia. Ampuni Bapa. Kamu rahmat anugerah-Mu, jamah mereka, berkati Indonesia yang kami cintai. Baik terhadap pandemi COVID-19 ini, jauhkan dari segala COVID atau virus Omikron dalam nama Yesus. Lindungi Indonesia, lindungi kami anak-anak-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam 1 Samuel 2:9. Engkau akan jaga lindungi setiap anak-anak-Mu yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Sempurnakan firman-Mu, dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.